Saudaraku sekalian, sebenarnya kita ini ada di dalam satu situasi yang mestinya kita pahami sebagai kritis dan krisis, saudara. Mengapa? Yang pertama karena kita menghadapi kuasa kegelapan yang melampaui kemampuan kita mengerti, memahami, dan mengantisipasi. Kuasa kegelapan yang terus mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi hati kita, mempengaruhi hidup kita untuk meleset dari kekudusan atau kesucian Allah. Itulah yang kemudian kalau kita tidak berjaga-jaga, kita tidak waspada, mulut kita mengucapkan kata kalimat yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Pikiran perasaan kita tercengkerami atau dibelenggu oleh sesuatu yang mestinya tidak boleh membelenggu kita. Dan yang lebih parah kalau sampai perbuatan kita adalah perbuatan yang melanggar kekudusan Allah. Ini situasi kritis sebenarnya, saudara. Situasi krisis yang dulu tidak kita sadari. Kita berpikir bahwa kita cukup kuat untuk bisa hidup. Kita tidak merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Kita merasa diri kita mampu, diri kita kuat. Dan tanpa kita sadari kita dibelenggu, saudaraku. Ya. Tanpa kita sadari kita dibelenggu, saudara, oleh kuasa kegelapan. Kita dijatuhkan, kira-kira begitu. Firman Tuhan mengatakan, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikan. Rendahkan dirimu supaya engkau sanggup menghadapi kekuatan kuasa kegelapan. Yakobus 4 ayat 10, 1 Petrus 5 ayat 5 dan 6. Ya. Ini semua mengajarkan kita untuk merendahkan diri. Kita yang memiliki pengetahuan tentang Allah atau teologi, memiliki kecenderungan kita merasa bisa menjalani hidup dengan kemampuan pengetahuan tentang Allah atau teologi di pikiran kita. Bahaya, saudara. Setan, iblis itu melampaui pikiran kita pribadi. Kecuali kita dipimpin Roh Kudus, saudara. Pengetahuan teologi kita tidak akan membuat kita mampu menghadapi kuasa kegelapan. Ya. Kita merasa punya pengetahuan tentang siapa iblis, lalu kita merasa sudah kuat menghadapi oknum ini, saudaraku. Bahaya, saudaraku, bahaya. Bahaya. Tidak sedikit orang-orang yang sebenarnya masih tetap hidup di dalam kemelesetan, tapi dia tidak sadar. Dan yang lebih mengerikan kalau kita merasa kita sedang melakukan pekerjaan Tuhan atau membela Tuhan, padahal kita meleset. Yakobus 4 ayat 7 mengatakan, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Ya. Maka ia akan lari daripadamu. Tunduk. Hati yang tunduk merendahkan diri di kaki Tuhan dan mengatakan bahwa kita tidak sanggup, tidak mampu menghadapi oknum itu. Kita berkata, Tuhan tolong aku, lindungi aku. Jadi bukan karena kita punya masalah ekonomi, kesehatan,
bukan karena kita menghadapi problem-problem apapun, ya, tetapi karena kita menghadapi musuh yang sangat kuat ini, melampaui kekuatan kita. Ayo kita benar-benar berlindung kepada Tuhan untuk hal ini. Walaupun saat ini kita merasa kita tidak punya dosa-dosa besar, kita tidak merasa memiliki dosa-dosa pelanggaran moral yang besar, kita merasa baik-baik. Hati-hati saudaraku. Kemelesetan itu bukan hanya ketika kita melakukan pelanggaran moral. Tidak melakukan pelanggaran moral pun kita bisa meleset. Ya, iblis itu licik sekali, saudara. Membuat kita menjadi sombong, angkuh, dan lain sebagainya. Kita mesti minta pimpinan Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang bisa menolong kita menghadapi oknum ini. Ini krisis kita yang pertama. Yang kedua, saudaraku, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Apakah perang, bencana alam, jatuh sakit, kecelakaan, bisa terjadi. Apapun bisa terjadi, saudaraku. Makanya kita selalu berlindung ke dalam tangan Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, Engkau perlindunganku, Tuhan, gunung batu pertolonganku. Ku taruh segenap hidupku, Engkau persembunyianku, dan seterusnya. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Atas diri kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita kasihi. Lindungi aku, Tuhan. Ya, ini krisis yang berikut. Yang kemudian, saudara, krisis yang berikut, yang keempat, yang ketiga maksud saya. Kita sebenarnya sedang menghadapi pengaruh dunia yang tanpa sadar bisa merusak pikiran kita. Karena apa yang kita dengar, kita lihat, dan kita percakapkan dalam pergaulan itu hal-hal fasik yang benar-benar membuat kita ngeling berhubungan dengan yang tidak perlu kita mestinya berhubungan. Link kita itu mestinya hanya Tuhan. Soal ini nanti akan saya khotbahkan lain waktu. Kita harus ngeling ke Tuhan saja. Tapi kita seringkali terganggu, terdistrak oleh banyak hal yang masuk dalam pikiran kita. Terdistrak dengan banyak hal. Ya, yang bisa membuat kita memiliki banyak link dan itu membuat kita tidak bisa mendengar suara Roh Kudus. Yang membuat kita tidak fokus kepada Allah Bapa dan kerajaan. Mengerikan, saudara. Mengerikan sekali. Dan itu tidak kita sadari, kita sedang ngeling ke banyak link. Dan link itu mempengaruhi hidup kita, saudara. Iya. Apa yang mencengkeram pikiran jiwa kita itu kepadanya kita ngeling, membuat hubungan. Lepaskan semua. Biar kita hanya berhubungan dengan Tuhan atau Allah semesta alam saja. Dan yang berikutnya kita merasa kritis dan krisis karena kita hidup di dalam daging yang setiap saat tanpa kita sadari menuntut untuk dipuaskan. Ini sebenarnya juga suasana kritis dan krisis. Tanpa kita sadari, belum jiwa kita yang keruh, yang bisa muncul dendam, kebencian, sakit hati, usaha untuk melakukan sesuatu yang bisa merugikan orang lain dan diri kita sendiri. Dan itu menyakiti Tuhan. Nah, di dalam diri kita itu ada monster-monster yang mengerikan. Yang karenanya kita terus bergantung kepada Tuhan. Kita mohon agar Tuhan menolong kita. Menolong kita untuk bisa mematikan semua keinginan-keinginan daging kita dan hidup di dalam kesucian. Dan yang paling akhir,
Kita itu dalam keadaan kritis dan krisis karena kita tidak tahu kapan kematian kita. Bisa setiap saat, ya. Inilah pesan Tuhan bagi kita pada kesempatan ini. Angkat tanganmu, Bapa, kami serahkan hidup kami dalam tangan. Berkat-Mu turun atas kami, ya Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa saudaraku sekalian, Tuhan memberkati.